Halo semuanya, aku Gani dan hari ini kita akan masuk ke salah satu bab penting dalam sejarah Indonesia, masa ketika kemerdekaan belum sepenuhnya diakui oleh dunia. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, perjuangan tidak langsung selesai. Dunia internasional belum sepenuhnya mengakui Indonesia, dan Belanda masih ingin kembali berkuasa. Karena itu, Indonesia bukan hanya berjuang dengan senjata, tetapi melalui diplomasi. Inilah perjalanan panjang diplomasi Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan, Indonesia berada dalam situasi sulit. Belanda datang kembali bersama sekutu dengan alasan melucuti Jepang. Terjadilah konflik di berbagai daerah. Untuk menghindari korban lebih banyak dan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu berunding secara dewasa, pemerintah memilih jalur diplomasi sebagai strategi. Perundingan pertama yang sangat penting adalah Perjanjian Linggarjati pada tahun 1946. Perundingan ini berlangsung di Linggarjati, Jawa Barat. Dari Indonesia dipimpin oleh Sultan Syahrir. Hasil dari perundingan ini adalah yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Indonesia yang terdiri dari Jawa, Sumatera, dan Madura. Dan yang kedua, Indonesia dan Belanda sepakat membentuk negara baru yang bernama RIS. Dan yang ketiga, RIS akan menjadi bagian dari Uni Indonesia Belanda. Namun, keadaan kembali memanas. Belanda melanggar kesepakatan dengan melakukan agresi militer satu. PBB turun tangan dan proses perundingan baru dilakukan. Kali ini di atas kapal perang Amerika USS Redfield. Hasil perjanjian Redfield cukup berat bagi Indonesia. Indonesia harus mengakui wilayah-wilayah yang diduduki Belanda sesuai garis Van Mook. Akibatnya, banyak wilayah Indonesia berkurang dan pasukan TNI harus hijrah ke Yogyakarta. Adapun hasil dari perjanjian ini, yang pertama adalah diterimanya garis Van Mook membuat wilayah Republik Indonesia menjadi sempit. Dan yang kedua, Republik Indonesia harus menarik pasukan dari daerah kantong. Dan yang ketiga, gencatan senjata Republik Indonesia Belanda. Walaupun terasa pahit, perjanjian ini justru membuat dukungan internasional terhadap Indonesia semakin besar. Karena dunia melihat bahwa Belanda terus melakukan tindakan agresif. Belanda kembali melanggar kesepakatan dengan melancarkan agresi militer 2 pada tahun 1948 dan menangkap para pemimpin Indonesia. Dunia internasional marah. PBB melalui Komisi 3 Negara mendesak agar Belanda menghentikan serangan dan memulai perundingan baru. Memasuki tahun 1949, perjuangan diplomasi Indonesia memasuki babak yang menentukan. Setelah agresi militer 2, dunia internasional mulai menekan Belanda untuk kembali berunding. Disinilah lahir sebuah perjanjian penting yang menjadi titik balik perjuangan kita, yakni perundingan Rumroyen. Hasil dari perundingan ini adalah yang pertama, Republik Indonesia menghentikan perang gerilya, dan yang kedua, Republik Indonesia menjalankan pemerintahan kembali di Yogyakarta, dan yang ketiga,
Belanda menyetujui pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. Dan yang keempat, Belanda menyetujui KMB akan dilaksanakan. Puncak perjuangan diplomasi Indonesia terjadi dalam Konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag, Belanda pada tahun 1949. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta. Dalam KMB, Belanda akhirnya menyetujui penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949. Inilah momen besar ketika perjuangan diplomasi Indonesia membuahkan hasil, yakni Belanda mengakui Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat. Pada akhirnya, perjuangan diplomasi Indonesia membuktikan bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan hasil dari keteguhan, keberanian, dan kecerdasan bangsa dalam menghadapi tekanan. Para pemimpin kita berdiri tegak, mempertahankan martabat negara di setiap meja perundingan, hingga dunia akhirnya mengakui hak Indonesia untuk merdeka sepenuhnya. Dari perjalanan panjang ini, kita belajar bahwa kebebasan hanya bisa bertahan ketika sebuah bangsa berani memperjuangkannya dengan hati yang bersatu dan bertekad dan tidak pernah padam.